Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Informasi dari pemerintah kembali menyesuaikan kebijakan pertemuan tatap muka di sekolah. Kebijakan baru tersebut resmi ditandatangani oleh 4 kementerian dalam SKB 4 Menteri pada 21 Desember 2021 lalu. Kebijakan baru terkait penyelenggaraan PTM di masa pandemi tertuang pada panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Dalam aturan baru tersebut disebutkan bahwa daerah dalam status PPKM level 1, 2, dan 3 untuk menyelenggarakan PTM di sekolah terhitung mulai Januari 2022. Selain itu, pemerintah daerah juga tidak boleh melarang sekolah menyelenggarakan PTM maupun memperberat syarat PTM. Selanjutnya, mekanisme PTM seperti kapasitas peserta didik, durasi waktu pembelajaran diatur berdasarkan cakupan vaksinasi dosis 2 pada tenaga pengajar maupun lansia di tingkat kabupaten dan kota. Sementara itu akan ada beberapa kategori daerah yang diatur berdasarkan level PPKM. Dalam SKB 4 Menteri tersebut tertuang 4 kategori daerah beserta mekanisme PTM di setiap daerah. Vaksinasi akan menjadi kunci utama penyelenggaraan PTM. Kategori A, B, dan C masuk 100% durasi belajar maksimal 6 jam. Sementara kategori D dan E masuk 50% dan durasi belajar maksimal 4 jam. Untuk kategori F atau kondisi daerah di level 4 ini sepenuhnya pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kategori K atau daerah khusus 3T kapasitas pembelajaran 100% dengan durasi belajar maksimal 6 jam. Dijelaskan juga pemirsa dalam SKB tersebut tenaga pendidik yang menolak vaksinasi akan mendapatkan sanksi. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait pengaturan pembelajaran tatap muka terbatas di Januari 2022 mendatang, kita sudah terhubung secara virtual dengan Komisioner KPAI, ada Ibu Retno Listiarti yang sudah terhubung bersama kami. Assalamualaikum, selamat siang Bu Retno. Waalaikumsalam, selamat siang. Baik. Bu Retno, dari evaluasi KPAI, apa catatan yang perlu diwaspadai dari beberapa bulan terakhir PTM yang sudah berlangsung untuk menjadi catatan penting di PTM terbatas tahun 2022 mendatang? Ya, kalau berdasarkan hasil pengawasan ya, kami kan pembelajaran tatap muka itu datang langsung ya ke berbagai sekolah. Jadi ada 9 provinsi dengan 18 kabupaten kota, jumlah total sekolah yang kami datangi adalah 72 sepanjang tahun 2021. Nah, hasilnya memang kami masih menemukan satu adalah pelanggaran prokes. Pelanggaran prokes paling tinggi adalah soal masker ya. Jadi masker itu yang paling banyak pelanggarannya, baik itu masker tidak pakai masker gitu ya, masker di dagu atau masker di hidung. Itu banyak sekali. Kemudian yang kedua adalah soal cuci tangan. Jadi ada bendanya, ada wastafelnya, tapi tidak dipergunakan. Itu juga kami temui. Jadi artinya kami melihat bahwa infrastruktur terpenuhi, tapi perubahan perilakunya belum terjadi. Nah, yang ketiga adalah memang dari hasil pantauan kami di 2021 ada sejumlah klaster sekolah dan memang sekolah-sekolah itu kemudian ditutup ya. Penutupan juga variasi. Ada yang ditutup 3 hari, tapi ada yang ditutup selama 2 minggu. Nah, baru kemudian dilakukan pembelajaran tatap muka kembali. Jadi untuk beberapa klaster sekolah misalnya yang tercatat oleh kami adalah di wilayah daerah istimewa Yogyakarta itu terjadi di beberapa kabupaten kota, kemudian yang kedua adalah di Jawa Tengah ada, begitupun di Jawa Timur. DKI Jakarta juga ada beberapa klaster sekolah, hanya tadi ya misalnya SMP Negeri 26, SDN 08 gitu ya, itu juga pernah ditutup sementara ketika ada guru atau pengajar atau anak yang ditemukan positif, meskipun jumlahnya kan kalau klaster itu lebih dari 4 ya, walaupun hanya 2, 3, mereka memutuskan menutup. Baik, Bu Retno, melihat dari SKB 4 Menteri ini terkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas di tahun 2022 dengan adanya klaster di sekolah sebelumnya seperti yang Anda katakan, apakah aturan kebijakan protokol kesehatan ini sudah tepat di dalam SKB tersebut atau ada yang perlu ditingkatkan lagi melihat dari klaster di sekolah?
Ya, pertama kalau sekolah-sekolah yang secara misal sekolah-sekolah negeri ya, apalagi di kota-kota besar itu sebenarnya secara infrastruktur maupun perilaku itu masih terbilang kalau pakai angka kami sih masih di kisaran di atas 70% ya. Tapi kalau kemudian beberapa daerah gitu misalnya kabupaten gitu ya, memang lingkungan sekitarnya juga banyak yang tidak bermasker gitu. Kemudian masker yang dipergunakan pun banyak kemudian tidak dipakai dengan cara-cara yang benar gitu ya. Jadi guru nerangin maskernya di dagu itu masih terdapat. Nah, kalau kemudian kita akan melakukan pembelajaran tatap muka dengan tadi ya, jam pembelajarannya 4 sampai 6 jam tadi ya, kemudian juga full ya, ada kapasitasnya 100%, menurut saya pada Januari 2022 itu masih agak beresiko ya. Pertama, kita sedang ada nih ya, Indonesia sudah kemasukan misalnya Omikron ya, kasus ini ditemukan gitu, lebih dari 10 lagi kasusnya. Artinya ini kan penularannya sangat cepat ya. Jadi kalau kita melihat itu, nah memang waktu itu KPAI ketika rapat koordinasi nasional 30 Agustus tahun 2021, kami mau memaparkan tuh hasil pengawasan kami, catatan-catatan kami, mulai dari vaksinasi, kemudian infrastruktur yang kurang gitu ya. Memang terjadi kenaikan perbaikan infrastruktur adaptasi kebiasaan baru di sekolah dari semula tuh kami hanya mencatat 16,7% yang bagus ya yang memenuhi syarat, tapi kemudian pada tahun 2021 meningkatnya cukup tajam sih hampir 80%, jadi 79,5%. Itu menurut kami peningkatannya luar biasa, namun ini belum disertai dengan perubahan perilaku. Jadi menurut kami ini penting sekali adalah perubahan perilaku, terutama adalah para pendidik, bagaimana para pendidik ini menjadi contoh dan model gitu ya. Terus yang kedua memang catatan kami di vaksin Mas, dan syukur ya kalau itu vaksin itu dijadikan ukuran, karena kami mendorong sebenarnya vaksinasi 70% baru sekolah dibuka, dan untuk anak usia 6 sampai 11 yang masih SD dan TK itu waktu itu kami tidak mendorong untuk dibuka loh gitu ya, tapi mereka malah banyak daerah membuka. Klaster TK PAUD juga terjadi gitu, dan ini kemarin dibuka padahal anak-anak ini belum divaksin, dan perilaku anak TK serta SD itu kan sulit dikontrol ya. Harusnya ini menjadi catatan gitu ya. Kalau masuk dengan 100% gitu ya, itu saya rasa agaknya di Januari 2022 beresiko ya untuk full hari sekolah dengan kapasitas 100. Ya, masih beresiko menurut kami karena tadi perubahan perilakunya belum maksimal ya di berbagai sekolah. Baik, lantas terkait dengan perubahan perilaku yang Anda sampaikan sendiri, Bu Retno, apa yang masih kurang? Apakah sosialisasi dari pihak sekolah atau memang perilaku dari anak yang mungkin masih belum melihat seberapa penting protokol kesehatan itu untuk diterapkan di sekolah? Sebenarnya apa yang perlu ditingkatkan, Bu Retno, untuk protokol kesehatan ini bisa tetap sama-sama kita jaga, tidak hanya di rumah tapi juga di lingkungan sekolah? Ya, pertama itu kan sebenarnya contoh anak-anak itu peniru ulung ya. Jadi kalau orang dewasa di sekitar itu patuh betul sama prokes, sebenarnya anak-anak ini akan meniru, dan itu yang kemudian kami lihat masih kurang gitu ya. Jadi para pendidik, pengajar, bahkan kami masih menemui ya di beberapa daerah itu yang tidak percaya terhadap COVID ini gitu. Nah ini hal yang menurut kami jadi satu catatan. Yang kedua, ada yang udah positif pakai tes PCR gitu, itu kami temukan guru, tapi dia tetap mengajar. Akhirnya anak-anak muridnya jadi tertular gitu ya. Nah jadi dia ngajar di SMK, tapi dia tidak percaya COVID, padahal dia udah dinyatakan positif. Nah, lalu dia di rumah gitu ya, tidak dirawat, dan dia ngajar ngaji, yang akhirnya anak pengajiannya semua positif. Nah, menurut kami ini yang kayak gini harus ada penegakan hukum ya. Jadi bukan cuma tadi guru menolak divaksin kemudian ada sanksi gitu, tapi yang kayak gini itu juga harusnya kena di Undang-Undang Kesehatan agar ada efek jera. Lalu yang bagi kami terakhir ya yang menjadi penting adalah selain memastikan infrastruktur, harusnya ini dipastikan adalah perubahan perilaku plus ketika pulang sekolah, terutama untuk anak SMA, SMK, ketika pulang sekolah, ini bagaimana kemudian prosedur pemantauannya, koordinasi dengan misalnya Babinsa setempat, kemudian koordinasi juga dengan orang tua, bagaimana anak-anak ini tidak nongkrong, tidak berkumpul gitu ya, karena patuh di lingkungan sekolah, lalu pas keluar lingkungan sekolah ternyata kumpul-kumpul dan tidak patuh menggunakan masker, ini yang kami khawatirkan juga.
Baik, sudah sejauh mana Bu Retno koordinasi yang KPAI lakukan untuk menyampaikan rekomendasi-rekomendasi yang Anda sampaikan tadi ke pihak berwenang seperti misalkan Satgas COVID-19 di daerah tersebut atau ke pihak sekolah, ke orang tua, sudah sejauh mana koordinasinya yang dilakukan? Iya, kalau itu catatannya sekolah yang melakukan pelanggaran, kami langsung bersurat sih ya kepada Dinas Pendidikan. Tapi kalau kemudian di wilayah itu ditemukan banyak, kami juga Dinas Pendidikan ini yang kami surati juga, kami laporkan misalnya kalau dia di bawah Kementerian Agama atau di bawah Kementerian Kemendikbudristek itu biasanya kita akan juga bicara kepada instansi atau kementerian yang terkait gitu ya. Jadi kita kepala daerah juga termasuk yang memang selama ini juga kami surati. Jadi kami sudah melakukan sih rekomendasi catatan-catatan dari hasil pengawasan yang memang harus diperbaiki di wilayah itu karena kan beda-beda ya. Di satu daerah dengan daerah lain tuh kadang persoalan atau temuannya beda-beda, otomatis rekomendasinya juga berbeda. Tapi kami punya rekomendasi umum yang kami sampaikan kepada kementerian terkait termasuk ke Kemenko PMK yang memang membawahi Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, juga Kementerian KPPA dan Kementerian Agama itu juga termasuk yang kami surati untuk disampaikan rekomendasi terkait dengan PTM. Baik. Bu Retno, terakhir, sudah siapkah sekolah-sekolah yang ada untuk menjamin pelaksanaan PTM terbatas secara penuh? Dan apa saja mungkin resiko yang harus diantisipasi oleh pemerintah dalam gelaran PTM terbatas di 2022 mendatang? Ya, pertama kami dorong sebenarnya percepatan vaksin dan itu sudah kami sampaikan waktu 30 Agustus dalam Rakornas itu Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa angkanya masih di bawah 9% untuk vaksinasi anak usia 12 sampai 17 tahun. Waktu itu 6 sampai 11 belum dan kami bilang bahwa ini masih jauh gitu. Jadi sebaiknya ini didorong. Jadi kalau pemerintah menyatakan berani membuka PTM harusnya mempercepat vaksin dan tadi vaksin itu distribusinya harusnya merata karena dari data survei kami banyak daerah itu tidak merata. Yang kebagian vaksin mencapai bahkan 90% ke atas itu adalah kota-kota besar seperti Denpasar, kemudian Jakarta gitu ya, Surabaya, tapi kabupaten-kabupaten dan daerah-daerah pelosok itu vaksinasinya sangat minim. Sementara anak-anak tuh ingin divaksin tapi mereka belum dapat vaksin karena memang minimnya ya vaksin di wilayah itu. Nah ini kalau berani membuka pembelajaran tatap muka apalagi seluas ini ya harusnya pemerintah sudah ngumumin bahwa murid-murid atau para peserta didik itu udah 70% divaksin. Harusnya itu. Ini kan belum, se-Indonesia belum mencapai 70%, masih jauh angkanya. Baik, jadi itu berisiko menurut kami. Baik, kita harapkan vaksinasi ini cepat digalakan untuk sesuai target dan juga kebijakan PTM terbatas ini dapat memikirkan juga komponen-komponen penting agar tidak terjadi lagi klaster di sekolah. Terima kasih Bu Retno Listiarti, Komisioner KPAI sudah bergabung bersama kami di Newsline. Selamat kembali beraktivitas Bu Retno.